Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qad wafaqa lil ilmi khairu khalqi wa lituqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan kajian rutin Senin ba'da maghrib ya. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran dan keberkahan bagi kita semuanya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita melanjutkan tentang Sirah Nabawi, perjalanan Nabi Muhammad untuk pergi ke Syam ya. Di mana perjalanan ini banyak mengandung hikmah yang kita pelajari bersama ya. Dalam hikmah itu kita bisa mengkaji bagaimana sebuah peristiwa dari seorang nabi kita, Nabi Agung, yang memberikan beberapa contoh tentang sebuah kewirausahaan yang luar biasa penting. Nah, dari sini maklum menjadi pemikiran kita, di mana setiap ya apa yang kita lakukan ya, itu akan membawa dampak bagi kita semuanya ya. Nah, dari sinilah ya kita ini bisa mengkaji bagaimana kebaikan-kebaikan beliau yang bisa kita pelajari dalam kehidupan kenyataan kita ini ya. Perjalanan ke Syam ini Bapak Ibu, ada sebuah pertemuan dengan pendeta Bukhairah, di mana pendeta Bukhairah itu salah satu orang yang jujur. Dalam arti jujur itu menyampaikan keadaan Islam ini apa adanya. Apakah ada yang tidak jujur? Ya memang semuanya begitu, ada yang tidak jujur. Dari gambaran ini, perjalanan ke Syam itu Abu Thalib mengajak Nabi berdagang saat Nabi itu berusia 12 tahun. Nah, kalau 12 tahun itu kita melihat ya anak-anak usia kelas 6 SD. Kira-kira anak-anak diajak berdagang di usia kelas 6 menarik apa enggak? Anak-anak ini tidak menarik. Tapi sebetulnya kalau diajak begitu ilmunya dapat. Dan Nabi ini sering ikut begitu karena kepingin mendapatkan sebuah ilmu ya. Jadi jangan salah, Nabi Muhammad itu ternyata mulai kecil sudah berwira swasta ya. Ya, jadi karakternya sudah terbentuk, tidak meminta-minta. Kemudian tidak umum orang berdagang itu melakukan itu karena bahaya. Di zaman Nabi itu bahayanya sangat besar. Jadi anak-anak di usia begitu dilarang untuk ikut karena dianggap berbahaya. Dan ini Nabi lakukan saat apa? Saat kakeknya dari Bani Hashim ya, itu juga berdagang ke Syam, meninggal. Kemudian juga kakek beliau Abdul Muthalib juga berdagang ke Yaman. Abdullah wafat di Madinah juga saat berdagang. Jadi semuanya ada peristiwa-peristiwa yang memang perjalanan itu membawa kemadorotan. Orang yang berdagang niatnya berdagang itu karena untuk mencukupi keluarga,
Itu kalau kita melihat karena fisabilillahi hatta yarji'ah. Jadi dihukumi orang itu mati syahid atau mati fisabilillah dalam keadaan dia berdagang. Nah, kenapa Bapak Ibu? Orang-orang dulu itu kalau berdagang itu perjalanannya jauh, sehingga tidak pulang mencari uang. Dalam arti mencari kehidupan itu orang-orang dulu sangatlah berat. Makanya di surat Al-Quraisy yang kemarin kita sampaikan, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Nah, jadi ketika orang-orang dulu itu kan takut lapar, takut tidak bisa makan, akhirnya berdagang ke Syam. Memang waktu itu yang terkenal di sana. Tapi di ayat itu kan fal ya'budu rabb hadzal bait. Maka sembahlah Tuhanmu yang memiliki Baitullah tadi, yaitu Ka'bah. Maknanya apa Bapak Ibu? Kalau kita ini mengacu kepada Allah, senantiasa beribadah kepada Allah, tidak usah takut tidak makan, mesti makan, mesti. Bukan insya Allah lagi, ini mesti. Nah, dulu bahasanya guru saya begini, iki cangkem iki disuwek, iki mesti ono sing dilolohno. Itu Pak Yai dulu begitu. Jadi mulut ini disobek, itu mesti ada yang dimasukkan. Jadi tidak usah takut kamu ini bahasanya kelaparan. Tetap bekerja, jangan lupa beribadah. Nah, ini yang penting ibadah. Maka fal ya'budu rabb hadzal bait. Sehingga orang-orang dulu itu kalau berdagang, Pak, taruhannya nyawa. Apalagi Nabi Muhammad di usia yang sangat kecil, usia 12 tahun. Nah, ini bahaya kalau ikut. Ya mungkin kepanasan, hutan-hutanan mungkin begitu, Pak. Terus jaraknya sangat jauh, menempuhnya juga begitu. Itulah tidak betul-betul kuat. Nah, ini lewat. Sehingga ada hikmah besar perjalanan ini. Di antaranya hikmah itu ketika terjadi begitu, Pak, Nabi ini dinaungi oleh awan. Panjenengan pirsa ndak pewanase di Arab itu. Ini Bapak Ibu yang sudah umroh maupun haji. Nah, panasnya kayak begitu kira-kira. Saya dulu pernah di suhu 49 derajat, 49. Memang panas begitu sampai tidak biasa serbanan itu koyo-koyo serbanan. Padahal hanya dibuat untuk nutup, Pak. Benda panas itu aja. Nah, tadi orang itu serbanan, saya itu tidak serbanan, dibuat nutup aja, benda panas itu. Itu wajah itu kayak ini. Seorang orang pakai sunblock. Oh, ya. Misalnya ini tidak ada blok-blokan, ditutup itu aja sudah cukup berangkat, pokoknya kelihatan gitu. Karena memang panasnya begitu. Maka kalau ini orang berperjalanan mesti akan sakit kalau tidak kuat itu. Makanya kalau kita ini sepak bola dengan orang Arab, ya banyak kalahnya, Pak. Fisiknya kuat. Nah, mereka ini singa padang pasir, di Indonesia ini singa padang rumput. Nah, bedanya kan begitu, Pak. Rumputnya yang banyak, dari sana kan begitu. Nah, maka ada awan yang diberikan oleh Allah untuk menaungi tadi. Sehingga di Busra, kafilah melewati biara pendeta Bukhairah. Kafilah sudah sering lewat, tetapi Bukhairah tidak pernah keluar. Tapi ketika Nabi ini lewat, Pak, karena ada awan yang ini, Bu, itu pendeta Bukhairah itu kaget. Ini awan ini kok jalan terus, ini apa sih? Ada siapa itu loh. Nah, sehingga pada waktu itu pendeta Bukhairah ini semacam pengen tahu, akhirnya keluar. Padahal di sini sudah sering tidak keluar. Sampai saat itu Bukhairah keluar bahkan mengundang makan. Jadi Nabi Muhammad dengan Abu Thalib diminta masuk ke pendeta itu. Apakah mereka masuk? Masuk saja. Nah, berarti maknanya, Bu, Pak, panjenengan kalau diundang makan ya datang saja makan. Diundang makan gitu, Bu. Tidak ada masalah, datang saja. Sehingga ketika itu Bukhairah menanya pada Nabi. Bukhairah tanya-tanya, kamu siapa, namamu ini bagaimana? Sampai tidak puas karena juga Nabi Muhammad masih kecil itu. Tanyanya kepada Abu Thalib. Abu Thalib, iki anak sopo? Nah, ini anak siapa? Status anak ini apamu ini?
Terus Abu Thalib ngomong, ini anak saya ini. Bahasanya pendeta, gak mungkin. Wis kudu lah. Ya memang mirip tapi bukan anakmu ini. Karena pada waktu itu Abu Thalib tidak seperti pendeta, ya tidak seperti ustadz ya, kira-kira begitu Pak. Tidak sama. Hanya berdagang. Kemudian Bukhairah juga mengatakan, dia bukan anakmu, tapi tidak sepatutnya ayah anak ini masih hidup. Tidak sepatutnya itu maksudnya apa? Di Injil itu diterangkan besok ada anak yatim misalnya begitu Pak, ditinggal bapaknya itu namanya ini, dan itu di cross check namanya gitu. Sehingga sudah ngomong begitu, Abu Thalib ngaku, ya ini ponakan saya ini, bapaknya sudah meninggal. Loh kok cocok, bapaknya sudah meninggal. Sehingga Bukhairah meminta Rasulullah dibawa pulang. Wis Abu Thalib lek ngono iku bawaan pulang. Ini ngono bahaya lek ketemu wong Yahudi. Loh, tadi ya, zaman dulu sudah ngeceng Nabi itu luar biasa Pak. Karena ada Nabi itu orang-orang Yahudi tidak terima. Kenapa tidak terima? Dari kalangan Yahudi tidak ada. Maksudnya orang Yahudi wis cukup orang Yahudi saja, jangan ada yang lain. Nah disinilah pada waktu itu diminta untuk pulang, dan pesannya dijaga dari orang Yahudi. Saya pikir-pikir iya, sampai kayak begitu. Nah hikmahnya dalam pelajaran itu ahlul kitab, para ahlul kitab itu di dalam Al-Quran itu Bu, Pak, itu zaman dulu, yaitu orang-orang yang menerima kitab sebelum Al-Quran, itu namanya ahlul kitab. Sekarang pertanyaannya, sudah ada Al-Quran, adakah ahlul kitab hari ini? Ada enggak Pak Bu? Kira-kira Bu? Ada Al-Quran sudah turun, pertanyaannya adakah ahlul kitab hari ini? Otomatis tidak ada, otomatis tidak ada, kecuali lahir di Sam ini, yang pendetanya sebangsa Bukhairah yang tahu adanya begitu. Sehingga ahlul kitab itu sudah otomatis tahu sejarah Rasulullah. Bahkan pendeta Bukhairah pun mampu menafikan atau mentiadakan ayahnya Nabi karena tahu bapaknya ini sudah meninggal, berarti anak ini yatim. Sudah ada keterangan di Injil itu Pak. Nah ini gambar rumah pendeta Bukhairah, istilahnya gerejanya itu begini Pak. Nah ini di dalamnya ada pendeta Bukhairah itu di Jazirah Arab ini Pak. Nah ini gambar tampak depan. Nah, ini gambar tampak tengah, di belakangnya itu begitu. Nah, ini memang batunya batu sungguhan ini Pak ya. Nah itu ada ya, jalannya begitu. Ini kan sudah replika ya, replika sudah mulai banyak ini. Kan ini cagar budaya, tidak boleh di ini kan. Nah, ini temboknya masih kuat sekarang. Nah, sekarang kita coba lihat pengetahuan ahlul kitab tentang Rasulullah. Ini di mana bukti-bukti orang-orang Nasoro, orang-orang Yahudi itu tahu kalau Nabi Muhammad itu asli Nabi penutup, Nabi akhir zaman, tahu. Sehingga pada waktu itu dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang bagaimana sosok Nabi Muhammad itu dan bagaimana kurangnya orang-orang yang ada di situ dijelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 156 sampai 157. Dalam ayat itu, waktub lana fi hadid dunya, tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia dan juga di akhirat. Wa fil akhirah inna hudna ilaika, jadi sesungguhnya kami kembali bertobat kepada engkau. Ini orang-orang Yahudi diceritakan oleh Allah begitu. Tetapkanlah untuk kami kebaikan dunia akhirat, sesungguhnya kami akan kembali bertobat. Jadi Pak,
Orang-orang Yahudi Nasrani itu ngerti ya, jadi dia itu salah, itu ngerti. Makanya dia itu tidak ngerti itu bohong. Aslinya ngerti. Cuman memang ya wong kitabnya aja mereka rubah-rubah. Mereka berani ngerubah kitabnya, direvisi-revisi. Alasannya apa? Ya biar tidak ketahuan saja kekurangan mereka. Tetapi semua itu tidak mampu mereka lakukan semua. Dan kemudian Allah berfirman, siksaku akan kutumpahkan kepada siapa saja yang aku kehendaki, dan rahmatku juga semuanya akan kami berikan. Maka semuanya itu akan kembali kepada kondisi umat yang mana Allah akan berikan pada itu. Nah, maka Bapak Ibu di ayat 156 ini Allah menjelaskan secara gamblang tentang keadaan mereka. Sejatinya mereka itu disiksa itu karena sudah mentok. Karena Allah itu sudah ngasih rambu-rambu, sudah sering dilanggar, itu baru. Di ayat 157 juga disampaikan, alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi alladzi bijadunahu maktuban indahum fit Taurah wal Injil. Orang-orang yang mengikuti Rasul itu, yaitu Nabi yang ummi, nanti Nabi Muhammad, mereka dapat tertulis dalam Taurat dan juga Injil yang ada di mereka. Jadi memang Taurat Injil itu sudah ada. Kalau kita ngomong Taurat Injil, saya tanya Bapak Ibu, Taurat ini kitab siapa tuh? Kitabnya Nabi Musa. Injil kitabnya sinten? Nabi Isa. Tapi Injil, Taurat itu kitabnya umat siapa? Umat Islam. Ya Islam memang. Lah kok Injil? Ya masa itu Injil. Makanya Al-Quran turun itu musaddiqal lima baina yadayhi. Al-Quran itu membenarkan apa yang ada. Maksudnya membenarkan itu Injil, Taurat, Zabur dulu itu keterangannya dibenarkan di Al-Quran ada. Hukum-hukum di Injil, di Taurat, di Zabur ada dalam Al-Quran itu. Makanya orang-orang dulu pun, nabi-nabi terdahulu itu pun sebetulnya kalau menyampaikan itu saking memang untuk urusan muamalah, untuk urusan lain-lain belum diterangkan di kitab-kitab terdahulu. Karena kitab-kitab terdahulu itu fasenya hanya fase ketauhidan, akidah, hanya begitu. Belum merambah kepada yang lain. Sampai ada syariah juga ada. Nah, kemudian di dalam surat Al-Baqarah juga dijelaskan, alladzina atainahumul kitab, orang-orang Yahudi Nasrani yang telah kami berikan kitab, yaitu Taurat dan Injil, itu mereka itu ya'rifuna abna'ahum, mereka itu mengetahui para nabi-nabinya, ngerti sesungguhnya Nabi Isa, Nabi Musa itu Rasul, semuanya tahu. Makanya ada orang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, ya jelas salah. Kenapa salah? Karena mereka tahu Yesus itu juga utusan. Lah kok disembah? Wong itu memang waktu itu dijadikan sebagai penebus dosa. Karena ketika penebus dosa itu mereka menyembah, padahal itu asalnya juga manusia tahu mereka. Nah disitulah ada sesuatu yang memang berbeda. Nah mereka itu menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Sehingga dalam Kristologi ada cahaya dari bukit Paran, yaitu bukti yang tersisa dalam Bible. Jadi Bible itu juga menjelaskan tentang keadaan itu, meskipun beberapa sudah mulai dihilangkan. Jadi mereka itu mulai banyak yang menghilangkan. Di antaranya Bible mengatakan Tuhan telah datang dari Tursina dan telah terbit bagi mereka dari Sir dan kelihatan dengan gemerlap cahayanya dari gunung Paran. Ini kitab Ulangan, kitab 33 ayat 2. Nah, ini kitabnya dari Bible ya. Di mana Bukit Paran terdapat sebuah kejadian di situ dalam pasal 19 ya. Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur
ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Nah, ketika itu terjadi, mereka tahu bahwasanya ada sebuah peran besar di mana Nabi Muhammad itu melakukan perjalanan jauh, sehingga para pendeta-pendeta itu pun juga nanti akan bergerombol untuk memberikan minum, karena tahu bahwasanya itu adalah utusan. Ini ada orang mengatakan kita kan Allah, tapi mereka mengatakan Allah. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar, ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Nabi ini kan kalau memanah ya pinter, berkuda, memanah, berenang ya. Maka di ayat 21, tinggallah ia di padang gurun Paran. Nah, mengetahui ini Pak, ini para kristolog mesti paham tentang ayat-ayat ini, karena mereka sadar betul yang dipermasalahkan adalah kenapa mereka tidak mengakui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan, sebagai nabi mereka. Mestinya mereka ini iman dengan kitabnya mereka sendiri ya, itu sudah otomatis mengimani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam hal itu kristolog hujah dari Ustadz Ahmad Didat itu bukti yang tersisa dalam Bible. Makanya Ustadz Ahmad Didat itu ketika berdebat itu gampang saja mematahkan alasan-alasan mereka, ini mudah. Nah, kenapa mudah? Karena di kitabnya sendiri menyampaikan begitu. Nah, kita ini mempelajari Bible, jangankan Bible, Al-Quran saja belum khatam, kita ini mempelajarinya. Nanti kalau belajar Bible tambah waktunya banyak terkuras ya. Nah, kalau Al-Quran jenengan sudah khatam bagus ya, tidak ada masalah. Sehingga di dalam Injil, yaitu suratnya surat Ulangan ayat 18, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Nah, itu memang Nabi Muhammad itu dengan lisannya beliau itu terkenal tablik ya. Sidik, amanah, tablik, fatonah. Nah, tabliknya Nabi itu luar biasa. Jadi Nabi ini senantiasa menyampaikan sebuah kebenaran. Nah, argumentasi Ustadz Ahmad Didat dalam hal ini menunjukkan bahwasanya apa? Satu, ayah dan ibu, ada di antaranya ayah dan ibu Nabi ini tidak bertemu. Maksudnya apa? Kalau kita ngomong pada waktu itu ya sudah tidak sama. Bahkan Nabi Isa pun ya tidak memiliki ayah gitu. Kemudian ada kelahiran anak ajaib. Kelahiran ajaib itu di mana posisi Nabi Isa, kalau kita membantah dengan keadaan itu, kelahiran ajaib itu tanpa bapak bisa lahir. Ikatan perkawinan nomor 3 tidak ada kawin-kawinan ya, tidak ada. Sehingga Yesus ditolak kaumnya. Nah, nanti Nabi Isa ini ditolak kaumnya, sampai waktu itu dikatakan anak haram. Sehingga pada waktu itu bayi yang bisa ngomong ya termasuk Nabi Isa itu yang bisa ngomong. Ana Rasulullah, saya ini utusan Allah, dilahirkan lewat ibuku ini atas perintah Allah. Jadi bayi bisa ngomong yaitu Nabi Isa itu. Kemudian kerajaan dunia lain itu juga bisa menguasai Nabi Isa itu. Luar biasa. Makanya besok yang membunuh Dajjal ini ya Nabi Isa gitu. Tidak ada agama baru. Agama itu dari dulu sama sebenarnya, Islam. Nah, tinggal dikatakan di sini, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau meniadakan kitab para nabi. Nah, berarti tugasnya Rasulullah itu melengkapi, Pak. Bukan meniadakan kitab-kitab dulu dianggap salah, tidak. Memang ayatnya seolah-olah membenarkan yang dulu salah dibenarkan, tidak. Membenarkan itu maksudnya apa? Al-Quran itu ngomong agama dulu itu benar, Taurat itu benar, Injil itu benar. Itu membenarkan itu bukan yang dulu salah terus dibenarkan, tidak, tapi membenarkan yang dulu gitu.
Itu bahasanya membenarkan. Sehingga ketika itu menggenapi, maka aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu kota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ini menurut Matius pasal 5 ayat 17-18. Nah, di dalam Matius itu diterangkan begitu. Kenapa? Dunia ini selama ada dan belum ada pengganti, maka kitab itu berlaku. Nah, jadi umpamanya Taurat pada waktu itu terus berjalan, tidak apa-apa. Sampai kapan? Sampai ada utusan berikutnya yang membawa kitab selanjutnya, ya, Nabi Isa. Dan ternyata Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu jaraknya 500 tahun, berarti 5 abad. Ya pantas Pak. Pantasnya itu apa? Ada kekosongan apa ya? Kekosongan apa? Nabi, sehingga orang-orang itu banyak yang istilahnya jahiliyah ya. Makanya masa itu masa jahiliyah. Terus yang ketujuh, bagaimana mereka pergi meninggalkan. Terus kemudian yang kedelapan, keberadaan mereka saat ini. Jadi memang keadaan mereka itu sebetulnya kalau tahu begitu ya mestinya harus iman, jangan tambah melawan. Iman, jangan melawan. Nah, diterangkan sikap ahli kitab dalam hal ini. Asalnya mereka mengetahui Rasulullah, namun sikap mereka ini terbagi. Jadi memang ini yang harus kita pahami. Berbaginya apa? Ya kadang-kadang kita tahu manusia itu ada sumur mesti ono peceren. Ada yang senang, mesti ada yang tidak senang. Itu hukum alam, Pak. Istilahnya hukum apa ya? Hukum yang tidak tertulis itu begitu. Ada apa? Ada tebel ono tipis ya. Ada kanan, ada kiri. Lah itu hukum yang selalu ada. Sehingga mengetahui Rasulullah dan mereka beriman. Contohnya siapa yang beriman? Salman Al-Farisi, akhirnya iman. Abdullah bin Salam, Sofiyah binti Huyai, itu iman. Karena apa? Tahu, oh ternyata kitab yang kita pelajari dulu menyebutkan Nabi Muhammad, berarti Nabi Muhammad ini betul-betul utusan. Nabi Muhammad ini betul-betul perintah Tuhan, misalnya begitu. Orang-orang mengatakan begitu. Sehingga bagaimana? Ya harus kita imani. Ya jangan kita biarkan begitu saja. Nabi Muhammad harus kita kawal, harus kita bantu mensukseskan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi Tuhan itu membawa risalah lewat para nabi, para rasul. Sehingga setelah itu banyak orang-orang itu yang mulai beriman. Andaikan Nabi Muhammad tadi yang sudah ada tanda-tandanya Pak, tahu berjalan di muka bumi tadi bebas, maka ketemu orang Yahudi mesti dibunuh. Ketemu orang Nasrani ya sama, mesti akan diajar. Makanya pendeta Bukhairah ini termasuk kategori rahib-rahib yang ahli kitab. Makanya ngeten, ahli kitab itu yang dimaksud adalah di Al-Quran itu ahli kitab yang dia itu iman kepada Injil, tapi belum mengetahui Al-Quran, Maka dari itu ada sekarang ini para rahib-rahib sudah tahu Al-Quran, nah, kemudian tidak mengimani, berarti para rahib ini bahasanya adalah tidak jujur. Tidak jujur. Nah kalau jujur seperti Bukhairah ini Pak, Bukhairah ini jujur, ya sudah, ini mirip tanda-tandanya. Makanya ketika Abu Thalib, ini anak saya, ndak, ini duduk anakmu. Karena Bukhairah tahu betul, oh ini duduk anakmu, gak mungkin ini anakmu. Kenapa? Tanda-tandanya jelas. Karena Nabi itu dari manapun diikuti awan, ini tandanya Pak. Terus ada cirinya lagi, dia lahir dalam keadaan yatim, sehingga apa? Sehingga dia itu tidak mungkin punya orang tua, apalagi diajak berdagang. Nah ketika terjadi itulah pendeta Bukhairah ini tahu
Nah, bahkan beliau ini kalau melihat ini ya, karena tidak ada riwayat lain yang menjelaskan tentang Bukhairah berikutnya, Pak. Ini seolah-olah saya mengatakan ya Bukhairah jadi muslim loh, Pak. Bisa jadi mu'alaf ini banyak. Cuman waktu itu yang nuntun ya siapa kan gitu aja, Pak. Ya, yang nuntun siapa, yang membacakan syahadat siapa, kira-kira tidak ada. Tapi orang-orang dulu itu ketika dia yakin, ini kok keterangannya sesuai dengan kitab, makanya dinamakan ahlul kitab. Ahlul kitab itu orang yang menguasai kitab, yaitu kitab-kitab para terdahulu. Nah sekarang ini ahlul kitab dalam kita ini namanya ya mufasir, orang yang bisa menjelaskan Al-Quran itu namanya ahlul kitab. Tapi ahlul kitabnya orang Nasrani berbeda lagi, berbeda. Sehingga pecah kubunya pecah, ada yang iman, ada yang eman. Yang eman itu ya dia tidak mau iman. Sehingga apa? Mengetahui Rasulullah namun mengingkari. Dengan cara apa mereka mengingkari? Satu, menyembunyikan kebenaran. Loh, yang benar tadi disembunyikan, gak ngono itu. Gak mungkin. Mosok Nabi yatim koyok gak tepak. Mosok Nabi dalam keadaan ini. Jadi seolah-olah diturunkan sendiri. Karena memang zaman itu Pak, jahiliyah ini kan tidak bisa baca ya. Jahiliyah itu ya tidak bisa menulis. Sehingga orang-orang yang tahu itu hanya orang-orang yang istilahnya berpendidikan. Nah orang-orang yang berpendidikan itu ya lihat dia sukses, ya jadi rahib-rahib ini Pak. Jadi rahib-rahib ini. Nah rahib-rahib itu termasuk orang-orang yang memang pilihan, ya, bukan orang-orang yang sembarangan, karena mereka termasuk orang-orang yang belajar dengan tuntas ya. Jadi di rahib-rahib itu, di pendeta itu kan Pak. Bedanya dengan ustadz itu kan gini. Kalau di di pendeta atau di rahib itu rumah ibadah itu penghasilannya larinya ke rahib atau pendeta itu. Ya kan kita kan ada takmir sendiri, ya toh, ustadz sendiri kan beda tuh Pak. Nah mereka itu kenapa kok begitu? Karena saingan. Maka buatlah mereka ini tempat-tempat ibadah sendiri supaya untuk menguatkan itu. Nah setelah menyembunyikan kebenaran, mereka mengubah kitab suci mereka sendiri. Pak bayangkan, kitab sucinya dirubah-rubah sendiri dari golongan yang menutupi kebenaran atau berani mengubah kitab suci ini. Terdapat nama Huyai bin Akhtab, Heraklius, ahli kitab masa kini dan lain-lain. Makanya mohon maaf tidak menutup mata. Mereka ini kepingin aman, kepingin enak. Supaya apa? Lu umat itu kadung sak menikean, umpamanya begitu. Kan ada ya debat debat di forum itu. Sampai ada yang ngomong, "Anda bisa jawab, kami semua masuk Islam." Nah, akhirnya dijawab konsekuensinya masuk Islam. Ternyata kan tidak semua begitu juga. Nah ini sama juga. Ada yang tahu iman, ada yang tahu eman sih. Gosek lah, tidak enak. Ya. Nah termasuk sekarang juga begitu. Biasalah ada orang dapat keterangan, ada yang percaya, ada yang iman, ada yang tidak. Makanya berat bagi orang-orang sekarang ini untuk mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, selama dia itu masih tertutup pada ego yang dia lakukan. Nah ego-ego ini yang menjadikan mereka ini jauh dari kebenaran. Dan di situ yang perlu kita pahami adalah nama-namanya itu nama-nama Islam, Pak. Namanya coba Abdullah bin Ubay, coba ya itu orang-orang ini. Nah, itu dikatakan orang tidak Muslim namanya kok Abdullah. Tapi setelah diteliti Abdullah itu ya munafik, jelas melawan Nabi. Nah, kayak begitu itu agak susah kita menimbanya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, sikap-sikap begini ini yang menjadikan
kita sadar betul siapa sebenarnya orang-orang itu. Nah, ini ada waktu ya. Saya lanjutkan berikutnya, Pak ya. Masih berapa menit, Pak? Dalam 10 menit ya. Oke. Oke, mudah-mudahan cukup ini. Jadi supaya ini masih lama ini, Pak. Masih seri ke-14 ya. Ini jumlahnya 99 ya. Masih lumayan lama ya. Nah, ini saya lanjutkan sedikit. Nah, dari sini Nabi itu tidak boleh berdagang sehingga Nabi membuat kesibukan, Pak. Apa yang dilakukan Nabi? Mengembala kambing. Nah, mengembala kambing kenapa? Hikmah dan pelajarannya. Nabi mengembala kambing ini karena apa? Nabi itu kepingin mandiri, Pak. Meskipun pamannya Abu Thalib ini pengen membiayai, karena Abu Thalib ini terkenal juga kekayaannya terkenal juga. Jadi Nabi Muhammad itu turunannya orang kaya-kaya sebetulnya, orang-orang terkenal. Quraisy itu orang-orang terkenal, bangsawan istilahnya. Jadi di situ dikatakan An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma ba'asallahu nabiyan illa ra'yal ghanam. Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali sebagai pengembala. Nah ini, Pak, ini panjenengan siap-siap mengembala ya. Ini mengembala itu, maaf, ada dua maksud, Pak. Mengembala itu satu, mengembala kambing jelas sifatnya apa mengembala itu. Nanti jangan ini ada pelajarannya. Kenapa kok mengembala? Terus dikatakan oleh sahabat, qala ashabu, wa anta ya Rasulullah, apakah panjenengan juga pengembala? Iya, podo aku pengembala. Nah, setelah dikembalakan tadi, Nabi menyampaikan, saya ini mengembala dibiayai atau dapat dapat gaji satu kambing 1 kirot, diupah 1 kirot. Ya mungkin 1 kirot itu ya bahasa kita 1000 waktu itu, Pak. Nah, hikmahnya apa, pelajarannya? Kenapa Nabi kok harus itu? Nabi memiliki kedewasaan sejak remaja. Sejak remaja itu Nabi tingkah lakunya beda dengan yang lain. Lainnya biak-biakan, Nabi itu tenang. Lainnya itu senangannya hura-hura, Nabi itu ya santai, tidak harus keluar. Saat itu pekerjaan terhormat adalah dagang. Terhormat itu dagang, memang pekerjaan yang paling disanjung-sanjung. Namun tidak mungkin dagang karena usia belum cukup. Nabi tidak boleh dagang karena usianya belum cukup. Terlebih paman Abu Thalib tidak akan mengizinkan karena ada peringatan dari Bukhairah tadi. Nah, pendeta Bukhairah kan juga pesan jangan diajak berdagang. Kalau diajak berdagang nanti jadi masalah ya. Karena jadi masalah bahaya di tengah jalan. Nah, kemudian kalau sudah terjadi begitu, dikatakan pengembalaan pengembalaan kambing itu bukan pekerjaan kelas keluarga Bani Hasyim saja nih, tapi Nabi tidak mau menyalahkan itu. Walau pengembalaan kambing menyelamatkan nama keluarga karena memang sudah dikenal sebagai salah satu cara mendidik anak, namun dikatakan di situ beliau tidak ada masalah selama masih halal. Nah, pekerjaannya halal, pekerjaan apapun dilakukan oleh Nabi. Nah, tapi di situ kesiapan beliau bekerja itu luar biasa, luar biasa. Kenapa? Karena memang Nabi tidak memperdulikan status ya, status sebagai orang-orang yang bangsawan. Orang bangsawan itu kan terkenalnya begitu. Mati murid. Sehingga akhlak Nabi ini betul-betul terpuji, memahami keadaan pamannya Abu Thalib yang beliau ini orang-orang yang dikatakan terkenal, tapi beliau tetap mengambil hikmah di balik itu. Kemudian hikmah yang lain, tidaklah seorang makan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil tangannya sendiri. Nah, ini maksudnya apa, Bu, Pak? Kita ini bekerja, ya, diupayakan pekerjaan itu menjadikan kita ini ya makan kita, hasil kita dari pekerjaan kita, bukan dari yang lain, tapi pekerjaan yang memang sudah disiapkan untuk kita mendapatkan hasil itu.
Nah kemudian aktivis dakwah tidak selayaknya menyandarkan dakwahnya sebagai alat untuk meminta-minta pada orang lain. Nah, ini beratnya jadi ustadz, jadi dai, atau jadi siapapun. Panjenengan juga sama seorang dai. Dai itu bukan hanya ustadz loh, ya. Jadi dai itu semuanya masuk. Dokter juga dai, ustadz juga dai, guru juga dai, kontraktor juga dai, semuanya bisa masuk dai. Pedagang juga dai. Dai itu maksudnya apa sih? Mengajak, menyeru. Ya berarti kita harus mengajak, menyeru supaya orang-orang kita menjadi bagus. Nah makanya saya ini bingung. Ustadz, guru umpamanya digaji, diterima alhamdulillah. Ndak pun ya tidak apa-apa. Ono transportnya ndak ono, nggak budal ya, jangan begitu. Nah sekarang ini kadang-kadang repot. Ustadz ini ada tarifnya ya. Nah, ini repot ada tarifnya itu. Dan ndak ada tarifnya ndak ini. Saya bingung juga ini ya. Berkata Ibnu Aqil, karena pengembala kambing membutuhkan keuletan. Jadi hikmahnya kenapa Nabi itu menjadi seorang pengembala, ulet, kelapangan dada untuk menerima. Ternyata maaf, kita ini kan di dunia kan jelek, seolah-olah dipandang orang hina karena jadi pengembala kambing. Tapi memang kadang-kadang Pak, latihan mental kita itu harus hina, dilokne orang biasa. Maksudnya jenengan saya itu dilokne orang santai saja, ya toh, santai. Nabi itu ya dihina, tapi tenang, dihina biasa. Tapi ternyata mek ngene tok, ya enggak apa-apa gitu. Terus kemudian para nabi diperintahkan untuk memperbaiki umat, dan maka latihan menjadi pengembala itu luar biasa sukses. Nah ngeten sekarang Pak, ya kita ini lihat pengembala kan gemboten Pak ya. Jadi Bapak Ibu, pengembala itu ada dua. Secara hakiki pengembala ya pengembala kambing, domba-domba. Tapi juga ada pengembala itu pengembala masyarakat. Nah maksudnya apa? Berarti jenengan ini jadi pengembala yang sifatnya manusia. Apa itu? Jenengan kalau punya karyawan, bapak-bapak punya keluarga, punya istri, anak, ibu-ibu juga punya anak, jadilah pengembala. Ya tadi pengembala ulet, tidak boleh ngamuan, ya. Harus sabar. Anaknya bendino HP-an, ya apa caranya tidak HP-an? Nah, itu coba di yang ulet, ojek terus nanti. Nah caranya diganti. Ya apa caranya? Nah, sekarang itu orang-orang mesti anak-anak tuh sekarang kena HP. Ya tidak usah ngomong anak-anak, wong bapak ibunya juga HP-an, ya, repot. Kan repot juga lah begitu itu. Nah kemudian pengembala domba itu memiliki banyak pengajaran. Berarti pelajaran yang berarti di dalam pengembala itu luar biasa. Nah ini Pak, hikmahnya pengembala itu. Memang kita harus jadi pengembala ini. Satu, sabar, ulet, rendah hati, tidak sombong. Jadi pengembala itu tidak ada yang pede. Aku pengembala, tidak ada yang begini kan. Nah, direktur ini CEO. Nah tidak ada. Jadi kan sekarang zamannya CEO ya. Nah kemudian keberanian apa? Ada pengembala itu beraninya dia harus melindungi binatangnya, ya. Sifat melindungi dan merawatnya juga kuat. Sifat kasih sayangnya. Makanya nyun sewu yang paham itu betul. Mbeknya A dengan mbeknya B itu beda Pak suaranya. Suaranya beda itu maksudnya juga beda. Saya punya teman pinter dia. Iki mel aku lapo? Golek minum. Apa boleh minum? Wis tayo. Dikasih minum semua Pak. Loh. Pinter arek. Padahal enggak ngerti bahasanya. Tapi dia pinter. Terus dia itu lapar, nah itu dia tahu. Ayo mel aku ngarit. Jasari saya ini orang kota, suruh ngarit ya bisa tapi tidak bisa cepet. Jadi suketnya dirit itu kayak gelem apa gak kita. Nah, teman saya ngomong sekali nebas gini 10 menit satu gelangsing. Nah kita ini satu gelangsing 1 jam. Wah gak mari-mari ya teman-teman. Dia dapat 2 gelangsing, saya cuma 1 gelangsing ya. Ya itu diantaranya. Terus memiliki sifat kasih sayang, sifat pemersatu. Lah ini loh. Sifat pemersatu dan kepemimpinan, menyatukan. Kambing ini diarahkan, ya, diluruskan, jangan sampai. Nah, pemersatu. Ya. Kejujuran dan tanggung jawab, menghargai kerja keras, menyayangi makhluk dan lain sebagainya. Itu
hikmah di balik seorang pengembala. Nabi itu kemuliaannya sejak kecil, Pak. Bu, apa itu? Yang pertama, Rasulullah sejak kecil dikenal cerdas dan membuat orang yang melihatnya sayang padanya. Tuh, memang cerdas itu, ide-idenya kreatif. Sejak kecil beliau membenci berhala, tidak mau berhala, tidak mau menghadiri acara perayaan untuk berhala, hingga membuat paman dan bibinya marah-marah. Kamu itu disuruh begini tidak gelem ya. Berhala itu ada dua, Bu, Pak. Satu berhala asli, berhala patung. Berhala yang kedua adalah manusia yang menganggap Tuhan, itu namanya berhala. Itu bahasanya itu togut baru itu jangan. Makanya kita ini ketemu orang kuaya, ya jangan pongah, biasa saja. Ya, itu sama-sama makhluk ya. Tapi kadang-kadang ada orang itu salim dengan orang yang kuaya itu wolak-walik. Nah, itu ya, wolak-walik. Jadi kadang-kadang begitu. Pejabat. Nah, pejabat itu biasa saja. Tidak usah sampai wolak-walik, Pak, histeris haru, jangan, biasa saja. Karena itu bagian daripada berhala secara majazi. Senantiasa menghindari penyembahan berhala, menghindar terus, tidak mau ketemu, tidak mau makan sesembahan berhala. Nah, kita ini kadang saya seneng, saya kepingin, wih enak iki, sego bubur ya, eman-eman itu, apalagi ayamnya ayam jago, tambah seneng Pak. Saking pengen makan berhala. Tidak pernah minum khamr, judi, tidak suka berkata keji dan kotor. Beliau tidak pernah mengikuti teman sepermainannya dalam hal permainan yang sia-sia. Loh, coba zaman kecil itu Nabi sudah begitu ya. Kita ini kadang ikut-ikutan ya. Hikmah dan pelajarannya sudah selayaknya kecerdasan dan kepemimpinan bersatu dalam sosok pribadi beliau. Berarti cirinya orang pemimpin itu wonge cerdas dan juga punya jiwa kepemimpinan. Kemudian tertutupnya peluang untuk mencaci maki bagi pihak pencaci yang gemar mencaci, setelah diantaranya dengan kemungkinan mengungkit-ungkit masa lalu. Lah, maksudnya apa Bapak Ibu? Kita ini punya, maaf ya, jenengan jadi pemimpin, ada yang tidak benar, maksudnya ada yang kekurangan, jangan dicela. Ya memang harus dibantu. Nah, ada kambing yang cacat ya, bagaimana dia itu tidak mencela kambing cacat itu, tapi dibantu supaya jadi sehat. Nah, adanya penjagaan Allah terhadap sosok pribadi mulia Rasulullah sejak sebelum jadi Nabi. Berarti mulai kecil sudah terjaga, menghindari yang tidak baik. Jika ada kecenderungan jiwa tiba-tiba menggelitik, maka pertolongan Allah masuk sebagai pembatas antara beliau dan kecenderungan tersebut. Jadi Bapak Ibu, panjenengan saya itu punya penjagaan. Apa penjagaannya? Bapak Ibu, saya tanya, jenengan itu ada melakukan sebuah kesalahan, ada ndak batin begini? Aku mau lapo yo kok ngene iki. Pernah begitu ndak? Pernah. Nah, kalau pernah jenengan masih terjaga. Tapi jenengan habis melakukan sebuah kemaksiatan atau dosa tapi ngeyel, aku kok dilawan. Nah, ini bahaya ini. Tapi kalau sudah dia tenang begitu, berarti ada jiwa itu. Nah, itu penjagaan Allah luar biasa, Pak. Sehingga hikmah yang kita ambil dari pelajaran ini, kenapa Nabi kok begitu? Pengaruh lingkungan itu bagi remaja luar biasa. Makanya Nabi itu terpengaruh dengan begitu, tapi Nabi tidak terpengaruh. Gumbul mereka, tapi tidak ikut-ikut mereka. Secara umum masa remaja merupakan masa yang labil, namun demikian Nabi memiliki kekhususan adanya penjagaan beliau. Makanya Bapak Ibu, lihat anak-anak jenengan aneh, jangan diginikan. Saya dulu punya wali murid, Pak, datang ke saya ngomong gini, Pak, anak saya ini diajari apa sih, Pak? Loh, kenapa, Bu? Kok enggak kayak lainnya? Yang lainnya itu malam minggu itu berangkat pergi main, anak saya itu di rumah ya, Pak. Kok enggak bergaul dengan temannya? Saya mesem. Lah, jenengan punya anak begitu kok mestinya seneng. Malam minggu gak ambiak-ambiakan itu, tapi anak jenengan di rumah gitu. Wah, itu luar biasa loh, Bu. Nemu anak begitu jenengan enggak kepingin anak itu begitu, wis kekno aku enak sampean gitu. Sampai saya guyoni saking saya kenal dengan orang tuanya. Kenapa? Ini anak luar biasa. Zaman sekarang itu begitu mbak-mbakan senengane sapa biskup umpamanya. Dia kok di rumah maca Quran, iki lho ndak nemu koyo begini. Sampai ibunya itu begini, Pak. Nduk, anak perempuan. Kau niku lek nang omah copoten jilbabmu. Nah, karena si anak ini di rumah jilbaban.
Loh, kenapa jilbaban? Ada tamu-tamu tetangga kan dia jilbaban, menutup. Loh, itu sama ibunya suruh gak usah jilbaban. Sampai ibunya itu protes ke kita. Nah, ya, saya sampaikan jenengan dua anak kok iki lho. Luar biasa, Bu. Makanya jenengan gak pengen dua anak iki wis kekno aku anake, tak peki anak jenengan. Sampai begitu. Nah, berarti Bapak Ibu, tarbiyah itu berarti bukan menutup diri, namun memberi pengawasan sekaligus menumbuhkan kesadaran dan juga termasuk memberi imunitas. Nah, kita ini juga begitu, anak sekarang jangan di sini-sini tidak boleh, tapi dikasih rambu-rambu. Tidak boleh, kadang-kadang berontak Pak ke depan itu, tapi diarahkan ini loh Le. Nah, jangan begitu. Nah, kalau begitu nanti bahaya. Kemudian perlu mengetahui penyakit-penyakit yang diderita masyarakat agar gampang mengobati tanpa tertular. Nanti ben gak ketularan kita ini. Penyakitnya apa? Satu, penyakit anak sekarang ini ngopi, tidak jelas ngopi ini. Nah, kita ini ngopi itu ngobrol perkara iman, ya. Ngobrol perkara ilmu, ya, tidak apa-apa ngopinya. Tapi ngopi tidak jelas ini jangan begitu, ya. Nah, itu diantaranya hikmah yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan Pak?